Duduk kembali. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada. 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 Atas nama siapa? Sri Amalia Putri dengan Nur Hilda. Atas nama Sri Amalia Putri dan Nur Sri Nur Amalia Putri ya? Iya, Pak. Dengan Nur Hilda Handayani. Nur Hilda. Hilda Bin Handayani. Kenapa Nur Hilda? Izin, Izin. Iya, Pak. Maluan, Pak. Kalau Sri Amalia? Izin, Pak. Izin juga. Iya, Pak. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu tentunya kita berdoa untuk kelancaran proses pembelajaran kita. Pada hari ini saya minta kesediaan Ananda Fadel untuk memimpin doa. Silakan Ananda Fadel. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memasuki mata pelajaran fisika, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap, Pak. Oke, alhamdulillah. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang hukum. Masih ingat pembelajaran tentang hukum Pascal? Masih, Pak. Oke. Siapa yang bisa menyebutkan persamaan dari hukum Pascal? Ya, silahkan. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, bagus. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan contoh penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Mesin pengangkat mobil, Pak. Mesin pengangkat mobil. Menggunakan apa? Dongkrak apa namanya? Dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Isna. Jembatan hidrolik, Pak. Jembatan hidrolik, bagus. Siapa lagi? Ya, silakan. Mesin pres hidrolik, Pak. Mesin pres hidrolik. Berikan tepuk tangan. Sekarang kita akan masuk pada materi pelajaran lanjutan, masih dalam materi fluida statis. Nah, untuk itu kalian tolong perhatikan video yang akan Bapak tayangkan berikut ini. Archimedes' principle. Why do we weigh less than water? Hey, looks like you have gained a lot of weight. Come on, let us check your weight. You weigh 132 pounds. Nah, perhatikan 132. Alright, don't get Ketika ditimbang stressed. di Check your weight in udara. water. Oh, look, it is much less. Do you know why you weighed less than... Oke. Sudah perhatikan semua videonya? Iya. Jadi dari video yang telah kalian saksikan, kita lihat tadi bahwa ketika ditimbang di udara, massa orang ini adalah 132. Sedangkan ketika dia masuk ke dalam air, massanya 110. Bertambah atau berkurang? Berkurang. Kira-kira apa yang menyebabkan itu?
Ada yang tahu? Pak, Ya, silakan Sri Nurhandayani. karena tekanan air. Karena tekanan air. Bagus. Ada lagi yang lain? Siapa? Ya, silakan Ikram. Karena gaya. Karena adanya gaya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Pak, Ya, silakan. karena masa jenis air Pak. Karena masa jenis air. Oke, baik. Jadi pembelajaran kita pada hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Archimedes. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu adalah melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL dan pendekatan saintifik berbasis TIPEK berbantuan laboratorium maya rumah belajar dengan metode eksperimen dan diskusi, kita akan menganalisis bagaimana prinsip hukum Archimedes serta menyimpulkan hubungan antara massa jenis fluida dengan gaya Archimedes dengan benar. Sebelum kita masuk pada kegiatan inti, kita terlebih dahulu akan mengerjakan pretest. Nah, pretestnya itu Bapak sebelumnya sudah bagikan di link yang kalian sudah dapatkan. Silakan dikerjakan. 4 nomor, dikerjakan saja sesuai dengan kemampuan kalian. Kita akan mengecek sejauh mana kemampuan awal kalian terhadap hukum Archimedes. Sudah selesai semua? Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita akan masuk pada kegiatan inti pembelajaran kita hari ini. Oke, kegiatan inti kita pada hari ini adalah kita akan memecahkan masalah. Kemudian dari masalah tersebut kita akan pecahkan melalui percobaan yang akan kita lakukan melalui aplikasi
virtual lab, rumah belajar untuk menyelesaikan persoalan yang telah kita temui sebelumnya. Ya, mengerti semua? Iya. Oke, baik. Untuk itu kalian akan saya ajak lagi untuk menyimak video berikut ini. Little box. Float or sink. Terapung atau tenggelam. The toy duck floats. My shoe sinks. The ball floats. My towel sinks. The cup floats. My spoon sinks. Uh-oh, here comes Mama. I sink. Oke. Ada yang ingin menanggapi dari video tersebut? Saya Pak, Ya, silakan Disar. mengapa benda yang kecil bisa tenggelam sedangkan benda yang besar bisa mengapung? Mengapa benda yang kecil bisa tenggelam dan sedangkan benda yang besar bisa mengapung? Oke. Siapa lagi yang ingin menanggapi? Silakan. Mengapa benda tersebut dapat tenggelam dan terapung? Mengapa benda tersebut dapat tenggelam dan terapung? Oke, baik. Jadi, nah, dari pertanyaan kalian, kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui atau menjawab apa yang kalian pertanyakan melalui kegiatan praktikum melalui media pembelajaran aplikasi virtual lab pada rumah belajar. Selanjutnya Bapak akan bagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Kelompoknya sudah sesuai dengan yang saya bagi. Iya, Pak. Nah, saya akan bagikan LKPD. Nah, di LKPD itu kalian akan melakukan percobaan melalui aplikasi rumah belajar. Kalau ada hal yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Bagaimana, sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah, Pak. Nah, jadi di dalam LKPD ini ada petunjuk kerja di dalamnya, ya. Pertama itu siapkan HP kalian, buka link laboratorium maya rumah belajar. Nah, kalau sudah dibuka, selanjutnya ikuti langkah-langkah yang ada dalam LKPD. Kalau sudah diikuti langkah-langkah yang ada dalam LKPD, hasil yang kalian peroleh itu masukkan dalam tabel hasil pengamatan. Jadi di tabel yang pertama itu adalah air,
zat cairnya ya. Kemudian yang kedua adalah minyak dan yang ketiga adalah madu. Kemudian untuk volume baloknya atau volume bendanya itu kita gunakan volume sebesar 5 meter kubik. Jadi nanti di dalam aplikasinya setel volume benda menjadi 5 meter Kubik, sudah Pak. sudah semua? Tidak Pak. Sudah di setel? Iya Pak. Kemudian untuk cairan yang pertama adalah air. Setel dulu ke air. Kemudian bendanya yang pertama apa? Benda apa? Styrofoam. Nah, jadi atur dulu styrofoam, atur volumenya. Kemudian yang kalian lakukan adalah silakan kalian catat semua data-data yang ada dalam virtual laboratorium maya tersebut untuk dimasukkan ke dalam tabel hasil pengamatan. Ya? Oke. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Pak. Tidak ada. Oke, silakan kalian kerjakan bersama dengan teman kelompok kalian. Oke. Ya, kenapa? Ya. Nah, untuk massa jenis cairan itu kalian hitung, ya, hitung massa jenis cairannya. Bagaimana cara menghitung massa jenis? Ya, silakan buka literaturnya, ya. Cari bagaimana menghitung. Silakan buka bukunya. Bagaimana cara menghitung massa jenis? Massa per ya, itu. Jadi massanya berapa? Volumenya berapa? Wah,
Kita lihat saja di sini. Nah, data perhitungannya. Data perhitungan. Nah, ini kan gaya berat, gaya Archimedes. Bagaimana cara menghitung gaya berat benda di daratan? Dengan menggunakan persamaan yang Archimedes. Nah, itu kalian silakan kaji literatur untuk mencari dan memasukkan ke dalam tabel, ya. Berapa Jen? Berat benda di udara? Ya? Kenapa bisa? Cari dulu gaya angkatnya. Cara mencari gaya angkatnya pakai persamaan apa? FA sama dengan rho kali G kali H. kali H. V. Mana persamaan Archimedes? Itu harus dicari. Ya, ini kan V. V ini adalah volume benda yang tercelur. Ada tidak di tabel volume benda yang tercelurnya? Ada lah. Ini volume benda. Oh sorry Pak, volume benda yang terang. Itu. Iya, karena memang ya terang saja yang kita. Supaya kita bisa menghitung berapa berat benda nih. Iya, gaya Archimedes. Ya, berat benda di dalam. Coba mana persoalannya? Berat benda.
dengan masa jenis benda dengan masa jenis subjek pada keadaan bagaimana? Mana lebih besar? Ini ada. Nah, berat dia sehingga dia dalam keadaan seperti ini. Oke. Ya, kerja diskusi. Kalau bisa maju ke Erik, kenapa? Berat benda di udara. Nah, sekarang untuk berat benda di udara kita gunakan persamaan dari gaya angkat dari Archimedes. Nah, silahkan kalian kaji literatur bagaimana persamaan dari hukum Archimedes untuk menghitung berat benda di udara. Karena kan nanti persamaannya ada FA sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di air. Nah, kalau berat benda di gaya angkatnya sudah kita ketahui, berat benda di air sudah kita ketahui, tentunya bisa menghitung berat benda di udara. Nah, silakan lakukan kajian literatur untuk menjawab tabel, ya. 8598000. Sembilan delapan nol. Nih, 998. Minyak teh. Bisa golongan bisa minyak 350. Iya. Oh, kira berkembang dari korban mana kan ini? Kira apa? 350. Percaya minyak 5. Tidak ada ini. Masa jenis 1000. Iya. 70 taruh. 462 di kolom 462 4,62. Apa nih lagi? Iya, ditambah lagi. Ini 782. Benar 782. 782. Batu baru di sini teman-teman. Apa volume gue tercelup dah? Tenggelam tuh. Mak batu bata tenggelam. Kira-kira ini
jadi air. Enggak, kira-kira tidak sih. Beda ini. Misi. Volume benda, volume benda yang iya, karena memang yang terang supaya kita bisa berapa berarti benda ini. batu bata. Iya batu bata. Eta perhitungannya 49 ini 102. Yang kalau ini 200. Bagaimana masa jenis dengan masa jenis Tapi berat menjadi dalam secaya. Cari musnah yang berat menjadi dalam secaya. Mas cari berat di dalam satu cair. Nah, itu kan persamaannya kan FA sama FA sama dengan apa? Rho, ya oke, Rho kali nah, kali V. Ya, jadi ini V-nya apa di sini keterangannya? Adalah volume benda yang tercelup dalam fluida. Adakah volume benda yang tercelup dalam fluida? Hah? Ada di sini. Ya kan? Itu. Nah, cari dulu FA-nya. Ya kan? Pakai persamaan ini. Berapa massa jenisnya? Massa jenis apa? Apa di sini keterangannya? Massa jenis fluida berapa? Apa fluidanya? Air. Ya kan? Nah, berarti Rho air, ya kan? Dikali dengan percepatan gravitasi buminya. Pakai 10 saja percepatan gravitasi buminya. Nah, jadi bagaimana cara menghitungnya? Rumusnya bagaimana? Rho kali G kali V. Masukkan nih berapa Rho-nya, berapa G-nya, berapa V. V itu adalah volume benda yang tercelup. Nah, ada tidak yang tercelup? Ya itu. Ya itu. Berarti sama dengan itu dah FA. Nah, kalau sudah dapat FA, sekarang berapa berat benda di udaranya? Ada tidak di sini berat benda?
Gaya berat ini dalam mana? Di mana? Di air atau di udara? Di air, ya toh? Berarti untuk mencari udara, FA persamaannya bagaimana? FA sama dengan W apa? Kurang W apa? W udara dikurang W apa? Kurang W air toh? Nah, jadi W airnya sama dengan, kan menghitung benda bara di udara ya. Nah, berarti ini WU berarti diapakan? Dikurang atau ditambah? Saya dokter ditambah Pak. Ya, harusnya ditambah. Ini Ya, dapat hasil apa? ya. Nah, ini gaya apung, ini min FA tadi. FA itu gaya apung sama dengan gaya Archimedes. Jadi gaya Archimedes itulah juga gaya apung, ya. Berat benda dalam zat cair. Nah, bagaimana cara menghitung berat benda dalam zat cair? Berarti W air yang mau dicari toh? Berarti FA di apa? Nah, dari situ persamaannya. Ya, itu. Ya toh? Sudah dapat toh? Silakan dilanjutkan. Di bawah juga minyak juga demikian. Ya? Yang pertanyaannya apa pertanyaannya? Apa jawabannya? Untuk sekarang untuk massa jenis, mana massa jenis? Coba mana massa jenis lidah? Coba lihat massa jenis bendanya berapa? Ini tuh massa jenis lidahnya mana? Sama kah ini? Tidak dong. Tidak. Kan massa jenis benda dengan massa jenis lidah sama tidak ini? Mana lebih besar? Nah, berarti seharusnya di sini. Nah, massa jenis material harusnya iya. Nah, jadi nanti lihatnya di sini. Lihat di sini. Ya toh? Apa ini? Nah, bagaimana analisis? Bagaimana terhadap hubungan antara gaya benda dan gaya apung terhadap dalam saat terapung tenggelam menanya. Hah? Iya. Berdasarkan dari bagaimana gaya berat benda dengan gaya apung. Maksudnya begini, gaya berat bendanya dengan gaya apungnya pada FA persamaannya apa? Rho kali V kali G. Nah, ini rho-nya kan massa jenisnya. Lihat ini, massa jenisnya air. Terus volume benda yang apa? Yang tercelup. Mana tadi rumah belajarmu? Mana? Coba. Lihat rumah belajar. Nah, ini kan di sini ada volume benda yang terapung, terus volume benda yang tercelup ada kan? Nah, ini pada pakai itu. Ya kan? Nah, baru dikalikan dengan percepatan gravitasi kali 10 saja. Tahu? Baru untuk mengisi, ya, isi cepat ya. Saja berat benda dalam zat cair, ada tidak di sini berat benda dalam zat cair? Di data perhitungannya.
Coba. Nah, gaya berat benda. Ini dalam secair berapa itu? 3.400. Nah, itu tulis. 3.000. Iya. 3.430. Ya tak? Nah, terus berat benda di udara diapakan ini? Persamaannya adalah FA sama dengan apa dikurang apa? W udara kurang W. Nah, coba. Mana persamaannya? Mana kertas cakaram ini? Ini, pakai ini. Coba, tulis di sini. Salah itu, salah. Makanya tulis dulu persamaannya. Terus harus kau tulis persamaannya. Berarti WA yang mau dicari toh? Berarti FA di apa? Nah, ada satu persamaan. Ya, itu. Ya tak? Sudah dapat toh? Silakan dilanjutkan. Di bawah juga, minyak juga demikian.
berat ini ada berjari mana ada 5 ini berjari berat gaya berat berapa? Ini sudah gaya Archimedes, ini sudah gaya enam kali ini dapat 9,8. Coba kalau 9,8 itu kali ya tidak. Iya kan? Oh, ini dia kan 9,8. Ya kan? Nah, bagaimana ini dengan ini? Berapa berarti dengan kerjanya? Hah? Ini kan mana melayang kan? Sampai itu. Iya. Berarti kalau sama dengan gaya berjalan ini. Dia sama kayak nah, berarti di sini di dalam iya di sini iya sama tuh gimana bisa sini ya isi sini berdasarkan bisa berapa? Berapa di sini yang bisa? 34. Ini sama. Hah? Berapa si air? Bisa dihitung dari 10 dari berarti 50 sekarang ya nah sekarang kenapa ini bisa menjadi angka nanti? Karena dia pakai 9,8. Coba kali sekali 9,8 berarti 9 dan 9,8 dan 5. Maka gaya aku itu sama dengan gaya saya. Nah, berarti gaya saya berapa? 5.000 kalau kau pakai 10, kalau pakai 9,8 kalau pakai 9 sorry, sama 9. Nah sekarang sama ini sama di benar ya ini berapa? Kamu 959 dari mana? 59.000 ini dan yang ini tambahin ini kalau 49.000 dengan 49.000 ini gaya berat rendah di
coba berapa hasilnya. Kalau dia praktik agak kurang. Berapa? Nah, ini tiga berapa? 34. Mana ya? Ini kan kayak benar. Ini ketika dia masuk ke dalam air. Sekarang perhatikan, kalau lebih besar daya berat masuk daripada daya apinya, maka benda itu apa? Tenggelam itu. Sedangkan yang coba bukan kita setelan benda lain. Pelajaran telah selesai. Para siswa dipersilakan istirahat. Pelajaran telah selesai. Para siswa dipersilakan istirahat. Sound to break. All students can leave your room. Mana air? Ini air. Ini gaya punya. Ini. Nah, di mana di sini? Berapa di mana? Kalau paling 10 gosok.
Ya, bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari percobaan yang telah kalian lakukan. Saya persilakan yang pertama untuk naik adalah kelompok 1. Namun sebelumnya, saya sampaikan dulu bahwa yang akan tampil cukup perwakilan saja ya. Satu kelompok. Perwakilan kelompok, satu kelompok itu 2 orang. Bagaimana, siap semua? Siap, Pak. Oke, kami persilakan kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan hasil yang telah diperoleh dari percobaan yang telah dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang di awal tadi yang kalian sudah kerjakan. Silakan kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil pengamatan dari percobaan yang telah kami lakukan. Yang pertama, pada air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik, pada material styrofoam dengan massa 350 kg diperoleh keadaan benda terapung. Yang kedua, pada benda melayang dengan massa 5.000 kg diperoleh keadaan benda melayang. Pada batu bata dengan massa 8.500 diperoleh keadaan benda tenggelam. Yang kedua, pada minyak dengan massa jenis 900 kg per meter kubik, pada material styrofoam dengan massa 350 kg diperoleh keadaan benda terapung. Pada benda melayang dengan massa 1.500 kg dengan keadaan benda melayang. Pada batu bata dengan massa 8.500 diperoleh keadaan benda tenggelam. Yang ketiga, pada madu dengan massa jenis 1.400 kg per meter kubik dengan material styrofoam dengan massa 350 kg diperoleh keadaan benda terapung. Pada benda melayang dengan massa 7.000 kg diperoleh keadaan benda melayang. Pada batu bata dengan massa 8.500 kg diperoleh keadaan benda tenggelam. Analisis data dari hasil percobaan kami, yang dimana hubungan antara massa jenis benda dan massa jenis fluida terhadap keadaan benda telah terpilih. Pada keadaan terapung dengan massa jenis material lebih kecil dari massa jenis fluida. Pada keadaan melayang, massa jenis material lebih besar dari massa jenis fluida. Pada keadaan tenggelam, massa jenis material lebih besar dari massa jenis fluida. Yang kedua, hubungan antara gaya berat benda dan gaya apung. Pada keadaan terapung, gaya berat benda lebih kecil dari gaya apung. Pada keadaan melayang, gaya berat benda sama dengan gaya apung. Pada keadaan tenggelam, gaya berat benda lebih besar dari gaya apung. Hubungan antara massa jenis fluida dan besarnya gaya apung yaitu semakin besar massa jenis fluida maka semakin besar pula gaya angkatnya. Hal itu pula yang menyebabkan seseorang mudah berenang di laut. Berdasarkan hasil percobaan kami dapat disimpulkan hukum Archimedes yaitu sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida akan diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan dan diperoleh persamaan sistematis. Hukum Archimedes yaitu Fa sama dengan Rho kali V kali G, yang dimana Rho adalah massa jenis fluida, V adalah volume benda tercelup, dan G adalah percepatan gravitasi bumi. Jawaban masalah dari mengapa sepotong besi
Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Baiklah, saya akan mempresentasikan percobaan yang telah kami lakukan, yaitu pada hasil pengamatan fluida jenis air dengan massa jenis 1000 kg diperoleh pada material styrofoam dengan massa 350 kg dalam keadaan terapung. Benda kedua yaitu benda melayang dengan massa 5000 kg diperoleh keadaan melayang. Pada benda ketiga yaitu batu bata dengan massa 8500 kg diperoleh dalam keadaan tenggelam. Yang kedua, fluida jenis minyak dengan massa jenis 900 kg per meter kubik. Pada benda styrofoam dengan massa 350 kg diperoleh dalam keadaan terapung. Yang kedua, benda melayang dengan berat 4.500 kg diperoleh dalam keadaan melayang. Yang ketiga, batu bata dengan berat 8.500 kg diperoleh dalam keadaan tenggelam. Yang ketiga, fluida jenis madu dengan massa jenis cairan yaitu 1.400 kg per meter kubik. Pada benda styrofoam dengan massa 350 kg diperoleh dalam keadaan terapung. Yang kedua, benda melayang dengan massa 7.000 kg diperoleh dalam keadaan melayang. Yang ketiga, batu bata dengan massa 8.500 kg diperoleh dalam keadaan tenggelam. Analisis data hasil percobaan. Nomor 1, hubungan antara massa jenis benda dan massa jenis fluida yaitu dalam keadaan terapung massa jenis benda lebih kecil dibanding massa jenis fluida. Yang kedua, dalam keadaan melayang massa jenis benda sama besar dengan massa jenis fluida. Yang ketiga, dalam keadaan tenggelam massa jenis benda lebih besar dibanding massa jenis fluida. Yang kedua, hubungan antara gaya berat benda dan gaya apung, yaitu apabila gaya berat benda lebih besar dibanding gaya apung, maka benda akan tenggelam. Yang kedua, apabila gaya berat benda sama dengan gaya apung, maka benda tersebut akan melayang. Yang ketiga, apabila gaya berat benda lebih kecil dibanding gaya apung, maka benda tersebut akan tenggelam. Yang ketiga, hubungan antara massa jenis fluida dan besarnya gaya apung, yaitu semakin besar massa jenis fluida, semakin besar gaya apung. Kesimpulan yang kami peroleh yaitu berdasarkan percobaan dapat disimpulkan bahwa 1. Apabila suatu benda dicelupkan atau dimasukkan ke dalam suatu fluida berada dalam keadaan 3 kemungkinan, yaitu 1. Mengapung apabila massa jenis benda lebih kecil dibanding massa jenis fluida. Keadaan kedua yaitu melayang apabila massa jenis benda lebih besar dibanding massa jenis fluida. Yang ketiga, tenggelam apabila massa jenis benda lebih besar dibanding massa jenis fluida. Yang kedua, semakin besar massa jenis fluida, semakin besar gaya apung. Jawaban masalah dari mengapa kapal yang beratnya bertonton dapat terapung, yaitu karena pada kapal terdapat volume dalamnya yang menyebabkan massa jenis kapal lebih kecil dibanding secair sehingga kapal tersebut mengapung. Itulah tadi data hasil percobaan yang telah kami lakukan. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Ada yang bertanya? Tidak, Pak. Tidak. Ada? Tidak. Tidak, Pak. Oke, tidak. Itulah tadi presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
senjata mengamuk. Mengapa demikian? Karena massa jenis benda lebih kecil dibandingkan massa jenis tercair, dan pada saat terjadi hal ini mengakibatkan massa jenis kapal lebih besar sehingga daya geraknya lebih besar. Sebagai pula itulah hasil pengamatan dari percobaan yang telah dilakukan. Apakah ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Tidak, Pak. Tidak ada? Oke, yang kita persilakan kelompok 3 kembali ke tempatnya. Sekian dan terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Oke, jadi itulah hasil persentase yang kalian sudah sampaikan tadi. Dari semua kelompok yang tampil sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi yang kita fokuskan ini di dalam presentasi kita tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Tadi sudah nampak semua bahwa kita akan menganalisis prinsip hukum Archimedes. Jadi prinsipnya adalah keadaan suatu benda yang masuk ke dalam air itu akan mengalami 3 kemungkinan, yaitu terapung, melayang. Nah, kemudian kalau massa jenis fluida lebih besar daripada massa jenis massa jenis fluida lebih besar daripada massa jenis benda, maka benda tersebut akan mengalami keadaan terapung. Ya. Nah, jadi saya harap kalian bisa lebih lebih fokus lagi, lebih teliti lagi dalam menganalisis. Tapi semuanya yang sudah tampil sudah bagus ya. Oke, jadi kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kalian. Nah, kemudian tadi kan di awal ada video pengantar, ya? Nah, itu masih perlu kembali ditingkatkan ya, cara menganalisisnya. Nah, kita lihat tadi video yang di awal, saya putarkan kembali. Nah, videonya yang ini ya. Little box. Float or sink. The toy duck floats. My shoe sinks. The ball floats. My towel sinks. The cup floats. My spoon sinks. Uh-oh, here comes Mama. I sink. Nah, dari video di atas apa jawabannya? Kenapa ada benda yang kecil, dia tenggelam, tapi besar terapung. Nah, itu tadi tidak muncul ya? Harusnya itu dimunculkan. Nah, nah, jadi itu harus dimunculkan. Kenapa? Apa jawabannya? Karena adanya perbedaan volume berat benda. Ya? Karena tentunya adanya perbedaan massa jenis benda, ya. Walaupun dia besar tapi massa jenisnya lebih kecil, maka dia pasti akan terapung. Ya. Nah, itu yang perlu kalian sebenarnya munculkan, ya. Oke, baik. Jadi dari hasil
apa hasil persentase kita pada hari ini? Siapa yang ingin menyimpulkan hasil pembelajaran kita berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah Bapak sampaikan tadi? Siapa yang ingin menyimpulkan? Ya, silakan. Yaitu dari berdasarkan yaitu operasi medis dapat didapatkan dengan sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida akan diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan fluida yang dipindahkan dengan persamaan sistematis yaitu V F sama dengan rho kali V kali G dengan rho sama dengan massa jenis fluida, V sama dengan volume benda tercelup dan G sama dengan kecepatan gravitasi. Ya, itu saja. Oke, ada yang lain yang sehubungan dengan prinsip Archimedes tadi? Ikram ya. Oke, silakan Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang saya dapatkan yaitu percobaan yang dapat dilakukan diperoleh kesimpulan, yaitu setiap benda yang dimasukkan dalam cair akan terdapat 3 kemungkinan, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Terapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis cair. Melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis cair. Tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis cair. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan. Ada yang ingin menambahkan bagaimana kesimpulan massa jenis dengan gaya abu? Ya, silakan. Hubungan antara massa jenis dengan gaya apung yaitu semakin besar massa jenis fluida maka semakin besar pula gaya apung. Iya, bagus. Jadi, berikan tepuk tangan. Ya, jadi dari tujuan kita yang pertama adalah bagi menganalisis prinsip Archimedes, itu kita sudah peroleh bahwa ternyata sebuah benda itu ketika dimasukkan ke dalam cair dia akan mengalami 3 kemungkinan, yaitu tenggelam, terapung, dan melayang. Nah, kalau misalnya batu dengan kayu volumenya sama dimasukkan ke dalam air, yang mana yang akan tenggelam, mana yang terapung? Batu. Kayunya terapung. Walaupun besarnya sama, volumenya sama. Yang membedakan adalah jenis benda. Ya? Nah, jadi kalau misalnya kayu sebesar apapun itu dimasukkan ke dalam air, pasti dia akan terapung. Sedangkan batu walaupun kecil dia akan tenggelam karena adanya perbedaan massa. Ya? Nah, kemudian kapal. Kenapa sebuah kapal dia terbuat dari besi tapi dia bisa terapung? Alasannya tadi kan sudah disampaikan bahwa ternyata kapal itu di bagian lambung kapal itu dibuat ruang yang berongga yang berisi udara, sehingga massa jenis dari kapal tersebut menjadi lebih kecil daripada massa jenis fluida atau massa jenis air laut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalau kita belajar berenang di air laut dengan di kolam, yang mana lebih mudah belajar berenang? Air laut. Karena massa jenis air laut lebih besar daripada massa jenis air tawar, sehingga kita lebih mudah. Ya. Nah, kemudian selanjutnya persamaan dari gaya angkat atau persamaan dari gaya Archimedes yaitu FA sama dengan rho kali G. Apa itu rho? Apa itu V? Apa itu G? Nah, massa jenis benda atau massa jenis fluidanya? Massa jenis fluidanya. Kenapa massa jenis fluidanya? Karena yang akan memberikan gaya angkat adalah massa jenis fluida. Ya. Kemudian volume apa? Volume fluida atau volume bendanya? Volume benda ya. Kenapa volume benda yang tercelup?
karena benda yang didorong atas, ya. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya untuk postesnya dikerjakan. Saya tunggu sampai sebentar jam 7 malam ya. Sampai jam 10. Tidak boleh lama. Siapa yang lama nilainya tidak keluar. Ya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, terlebih dahulu saya ingin mendengarkan bagaimana refleksi kalian pada pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa? Ya, silakan. Refleksi yang dapat saya simpulkan pada hari ini yaitu pelajaran yang mudah dimengerti, seru dan menarik. Oke, bagus. Itu saja? Iya, Pak. Ada yang lain yang ingin berikan tepuk tangan? Ada lagi yang ingin menambahkan? Sudah tidak ada? Sudah tidak ada? Iya, Nah, Pak. saya ingin bertanya, pembelajaran kita pada hari ini apakah bagi kalian itu cukup menarik? Menarik. Oke. Nah, kemudian kira-kira apa yang akan kita lakukan lagi ke depannya? Membuat proyek, Pak. Kita membuat proyek. Iya, Pak. Kemudian kira-kira apa hal yang akan kita lakukan ke depannya? Apakah kita menerapkan model pembelajaran seperti ini terus atau seperti apa? Iya, seperti Seperti ini terus ya? Iya. Oke, baik. Nah, jadi demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita keluar, ada baiknya kita berdoa karena pembelajaran kita pada hari ini sudah berhasil dengan baik. Nah, doa pada hari ini akan dipimpin oleh saudara Haikal, ya? Ya, oke. Silakan Haikal pimpin doa. Mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Oke, sekian pertemuan kita dan pertemuan selanjutnya kita akan mengerjakan proyek untuk penerapan hukum Archimedes. Nah, jadi persiapkan alat dan bahan. Ya, kita akan mempraktekkan membuat kapal selam. Jadi silakan pelajari di rumah. Hari Rabu kita akan lakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model